semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Kreatif Hub. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Balik lagi di Beca Talk. Bersama saya Rizky Sanjaya. Di Beca Talk kali ini adalah salah satu edisi yang sangat spesial. Mau tahu kenapa? Karena narasumber yang hadir di studio Beca ini adalah Ibu Kenny Dewi Kaniasari. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kita langsung tanya-tanya aja ya sama Bu Kadis. Halo Bu Kenny. Halo. Selamat datang. Terima kasih nih udah diundang di talk show BCH. Iya, Talk betul. show ya. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, semuanya juga mudah-mudahan sehat ya. Para pemirsa di masa pandemi COVID ini, salam sehat untuk semuanya. Amin. Agenda lagi padat-padatnya ya Bu? Iya, terutama kita dalam rangka masa pemulihan ekonomi. Kan sekitar Maret ya, itu pandemi COVID itu mulai ada di Kota Bandung. Sampai bulan Juni itu kita mitigasi atau tanggap darurat. Nah itu bicara banyak tentang kesehatan lah pokoknya ya. Nah Juli sampai mungkin ke depan ini kita mulai membahas tentang pemulihan ekonomi, tapi juga tidak melupakan faktor kesehatannya juga. Jadi untuk Dinas Pariwisata, untuk pemulihan ekonomi ini banyak sekali tempat-tempat usaha pariwisata yang sudah mulai direlaksasi. Jadi pasti kebayang deh sibuknya teman-teman di dinas ya. Makasih udah sempat hadir ke sini Bu. Bu Kenny, saya mau nanya nih. Tadi kan penganugerahan hadiah BCA Stand Up Comedy Video Challenge sudah selesai nih. Tanggapan Ibu sendiri terkait gelaran tersebut apa sih? Kita sangat mengapresiasi ya terhadap penyelenggara, bahkan kita juga turut menyumbangkan piala-piala sebagai tanda rasa apresiasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini. Yang sudah pastinya ini kan termasuk komunitas dalam subsektor ekonomi kreatif lah ya, untuk seni pertunjukan terutama ya. Nah mungkin harapannya ke depan kegiatan produktif seperti ini terus dilanjutkan, karena ini memberikan dampak positif juga untuk warga masyarakat Kota Bandung, terutama penyuka stand up komedi ini. Baik. Kira-kira bagian mana sih Bu yang perlu ditingkatkan dari gelaran ini? Terutama dalam pengemasannya aja ya, pengemasan kegiatannya mungkin bisa nanti lebih bagus lagi. Amin. Yang kemarin yang saya dengar kan ini virtual ya. Nah itu sudah keren, tapi coba dikemas lagi lebih keren lagi, karena kan Bandung ini sebagai kota kreatif ya, biasanya suka dijadikan contoh juga oleh daerah lain. Nah tentunya kita harus memberikan satu standar yang enggak tanggung-tanggung. Pokoknya yang the best dari Bandung itu harus seperti itu. Baik, semoga terlaksana tahun depannya Bu. Iya. Bu Kenny, pengen nanya nih, tadi kan Ibu udah ke BCH. Terus kan saat ini kan ada beberapa kegiatan yang masih terbatas. Kira-kira Bu, protokol kesehatan untuk gedung pertunjukan itu kayak gimana sih? Ya, saya perlu sampaikan bahwa gedung BCH ini sebetulnya bukan gedung pertunjukan, tapi ini merupakan gedung inkubasi untuk beberapa subsektor ekonomi kreatif ya. Nah, untuk kelengkapan protokol kesehatan di gedung BCH ini sebetulnya sudah lengkap. Mulai dari pengadaan untuk tempat cuci tangan, kemudian juga signage atau penanda jaga jarak, hand sanitizer dan lain sebagainya, ini sebetulnya sudah lengkap. Tinggal menunggu mungkin nanti keputusan atau kebijakan dari Ketua Gugus Tugas, dalam hal ini Pak Wali Kota, yang biasanya setiap 2 minggu sekali aturan atau perwal mengenai yang terakhir ini tentang adaptasi kebiasaan baru ya, itu biasanya kita revisi atau evaluasi gitu ya. Nah mungkin apabila ini sudah siap, kenapa tidak nanti kita usulkan nih bahwa gedung BCA ini secara
protokol kesehatannya, sarana prasarananya ini sudah siap. Nanti mungkin bisa kita sampaikan ya ke gugus tugas. Biasanya kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka evaluasi peraturan wali kota ini dan mudah-mudahan bisa disetujui. Tapi yang pasti sekarang sabar dulu aja lah ya. Mudah-mudahan ya secepatnya aja bisa cepat dibuka kembali nih gedung BCH ini. Amin. Bu, di BCH sendiri kan ada beberapa konten yang dibuat selama pandemi ini kayak BCH stand up comedy, BCH Talks, kemudian BCH juga bikin majalah, kemudian ada juga acara BCH Music Corner Studio Session. Nanti kedepannya ada program juga namanya Inoho Ngawangkong, yaitu sebuah wawancara bersama budayawan dan seniman. Kira-kira tanggapan dari Ibu gimana sih? Wah itu bagus sekali, justru saya surprise ya. Wah ini hebat nih teman-teman ya, komunitas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sangat berterima kasih, justru ini tetap kita memperlihatkan bahwa di masa pandemi ini kita tetap produktif. Karena ya itu tadi, biasanya sih teman-teman seniman atau budayawan tidak akan putus-putus berkreasi ya dan berkarya. Dan mereka butuh satu media untuk bisa mengekspresikan hasil karya mereka ini dan tentunya bisa juga diapresiasi. Nah tadi yang disebutkan itu kegiatan-kegiatan itu justru medianya ya. Makanya saya sangat berterima kasih. Ini merupakan satu lagi kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Jadi kita tidak berhenti meskipun ada pandemi COVID-19. Amin. Bu, ini kan banyak banget ya yang ngirim pesan baik di Facebook, baik di IG, nanyain ini BCH ini kapan sih buka. Ada nggak Bu kira-kira pesan yang mau disampaikan kepada sobat kreatif terkait kondisi dan keadaan saat ini? Ya, tadi kan saya sampaikan ya, kalau untuk kebijakan mengenai relaksasi atau dibukanya satu tempat itu ada di gugus tugas, terutama ketua gugus tugas yang dalam hal ini Bapak Wali Kota. Tentunya kami dari dinas pasti memberikan informasi dan data-data sekiranya mungkin kalau gedung BCH ini memang sebetulnya sudah siap untuk sarana prasarana protokol kesehatannya. Namun demikian kan kebijakan ada di ketua gugus tugas. Nah ya saya sih sampaikan ya kita tunggu dan bersabar dulu ya. Karena ini jangan khawatir lah, setiap 2 minggu sekali kan kita selalu evaluasi ya. Peraturan wali kota dalam rangka relaksasi adaptasi kebiasaan baru. Yang pasti sih sambil juga menunggu kita juga turut ya teman-teman ya terutama turut membantu pemerintah dalam rangka mengedukasi warga dan komunitas juga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena isu COVID-19 ini adalah isu bersama, tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah saja, terutama dalam rangka konsistensi atau disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Baik Ibu. Bu, ini mah pribadi saya ya, kan saya seringnya buka YouTube. Kadang sobat-sobat kreatif sekalian juga sering buka YouTube. Ada Bu satu konten namanya Tanya Bu Kadis dari channel This is Bandung. Yeah. Nah pertanyaan saya kenapa sih Ibu memilih tetap terkesan friendly, supel dan terus mengikuti tren anak muda sekarang? Kenapa sih Bu? Jadi ya namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya, kita mungkin bisa dibilang dinas yang stakeholdersnya itu sangat multi macam-macam lah ya. Juga sektornya juga multisektor, multi OPD dan multi stakeholders tadi. Nah perlu diketahui juga bahwa stakeholders Kota Bandung ini yang terdiri dari hampir 2,5 juta jiwa penduduknya, itu 60% itu anak muda. 60% itu anak muda yang dalam hal ini mungkin secara usia ini usia produktif rata-rata umur 20 sampai 40 tahunan. Nah untuk bisa diterima oleh stakeholders terutama kaum muda ini ya mau nggak mau kami dari dinas harus menyesuaikan sehingga ini kita bisa sinergi ya. Dalam hal ini komunikasi kata orang bule mah apple to apple lah ya. Kalau misalnya kita sikapnya rigid atau kaku ya mungkin orang juga segan ya untuk main ke kantor dinas kebudayaan gitu ya. Nah makanya kantor kita juga sangat terbuka untuk komunitas dan termasuk juga struktural atau para pejabatnya juga saya
sarankan untuk terbuka juga dalam memberikan informasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan binaan atau stakeholdersnya masing-masing ya. Karena di kita itu akan ada 5 kepala bidang. Nah, alhamdulillah sih itu rata-rata masih muda-muda juga ya. Alhamdulillah ya Bu. Kalau umur 50 tahun masih bisa dibilang muda kali ya. Itu rata-rata masih muda-muda lah ya, relatif muda-muda. Jadi saya sarankan juga sekarang ini kan paradigma pemerintahan itu sudah berbeda ya. Partisipasi masyarakat lebih diharapkan gitu. Jadi salah satu kunci supaya masyarakat itu ingin bekerja sama atau berpartisipasi ya kita harus komunikatif dan open tadi gitu. Di kehidupan sehari-hari pun apakah Bu Kadis seperti itu? Mungkin karakter saya ini, kata orang nih ya, saya ini orangnya senang berkomunikasi. Ya bisa dibilang emang latar belakang pendidikan saya emang menuntut saya untuk terus berkomunikasi dengan warga masyarakat ya. Saya yang pertama waktu S1 saya ambil hubungan internasional. Itu tentang informasi, komunikasi juga, diplomasi seperti itu kan. Kemudian S2 saya tentang komunikasi internasional. Ya itu hampir sama lah ya. Jadi mau gak mau, nah terus karakter saya juga mungkin saya ekstrovert ya. Saya senang berkenalan juga dengan banyak orang, making friends gitu ya. Pokoknya dalam rangka kita berjejaring, karena menurut saya berjejaring ini adalah satu modal besar dalam rangka kita mencapai hidup yang lebih sukses dan lebih lancar dan dimudahkan segala sesuatunya. Dengan berjejaring kita banyak teman, kalau ada masalah ya kita tinggal angkat telepon, bantuin dong ini, saya seperti itu. Dalam kerja saya seperti itu, jadi smart work lah ya. Hard work enggak sih, tapi kita smart work gitu ya. Jadi saya justru smart work ini saya memanfaatkan jejaring saya tersebut gitu. Dan insya Allah mungkin pekerjaan-pekerjaan di dinas pun itu lebih dimudahkan dan lebih lancar gitu. Terima kasih atas tanggapannya Bu Kadis. Sama-sama. Baik Bu, kayaknya sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah. Makasih juga udah mau hadir. Alhamdulillah semoga memuaskan. Amin, tetap jaga kondisi, sehat selalu dan Amin. tetap semangat Bu. Oh tetap harus semangat demi kota Bandung mah ya. Saya mah, Amin. insya Allah saya semangat terus. Terima kasih Bu. Baik Sobat Kreatif, demikianlah edisi BC Talk kali ini dengan narasumber yang sangat spesial karena kita kedatangan langsung Ibu Kadis. Semoga dapat menginspirasi bagi Sobat Kreatif sekalian. Saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Sampurasun, salam kreatif.